Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan kita boleh ada di dalam keadaan yang baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Allah kita yang setia. Dia selalu bersama dengan kita hari lepas hari. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tiada pernah berkurang dan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan begitu sempurna. Saat ini mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang menyembah kepadanya. Naikkan nyanyian kemenangan iman nomor 7. Besarlah setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah. Sempurna dan tetap
besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, sabar pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau begitu sempurna dalam mengasihi kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkurang dan tidak pernah berubah. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan setiap kelalaian kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami kepadamu Tuhan. Hidup kami kepadamu Bapa, hati dan pikiran kami. Bahkan setiap keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan saat ini, di rumah kami masing-masing, jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa, urapi kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, hanya kepadanya kita boleh bersandar dan berserah. Mari kita naikkan pujian hatiku percaya sebagai respon iman kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan yang membantu dan keselamatanku. Hanya pada
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus yang setia selalu menyertai kita. Saat ini kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita akan menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan, doa dan pergumulan kita. Kita boleh percaya bahwa apapun yang saat ini kita alami, dari dulu, sekarang sampai selamanya, Dialah Tuhan Yesus yang ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia yang senantiasa setia menyertai dan memelihara kita. Dialah sumber jawaban doa kita. Kita naikkan pujian bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguh.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, yang sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam setiap kesibukan dan kegiatan kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menopang seluruh kehidupan kami Bapa, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana ada di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi seluruh anggota jemaat kami Tuhan. Dalam setiap kesibukan mereka pun Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami mau berdoa, mengucap syukur bersama-sama dengan jemaat kami dan menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati jemaat kami dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka dalam situasi kondisi sekarang ya Tuhan. Pandemi COVID-19, biarlah Tuhan tetap akan memberikan mereka perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Dan Tuhan tetap akan melindungi mereka dan memberkati mereka ya Bapa. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh jemaat-jemaat kami, biarlah Tuhan buat mereka berhasil. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sementara bergumul untuk mencari pekerjaan. Biarlah Engkau siapkan pekerjaan bagi mereka tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang ada di luar kota maupun yang ada di luar negeri. Tuhan pun jaga lindungi mereka di sana, berkati mereka dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk para lansia dalam jemaat kami. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sukacita, dan mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah Engkau memberkati mereka sehingga mereka juga dapat mengikuti dengan baik setiap ibadah sekolah minggu yang selalu diadakan setiap hari Minggu ya Bapa. Sehingga melalui ibadah sekolah minggu, iman anak-anak kami pun semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk keluarga-keluarga dalam jemaat kami yang sementara merindukan keturunan. Biarlah Engkau memberkati sehingga tepat pada waktunya apa yang mereka rindukan Tuhan siapkan bagi mereka. Saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak-anak di dalam jemaat kami, dalam pertumbuhan mereka Tuhan memberkati, juga dalam pendidikan mereka Tuhan memberkati, baik TK, SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka dapat mengikuti semua pelajaran-pelajaran dengan baik. Walaupun Tuhan mereka harus belajar melalui online, biarlah Tuhan terus memberikan mereka semangat. Setiap tugas-tugas yang diberikan pun Tuhan akan memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemuda-pemudi kami Tuhan dalam jemaat ini. Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup, biarlah Engkau siapkan bagi mereka tepat pada waktu Tuhan. Siapkanlah pasangan-pasangan yang tepat bagi mereka, anak-anak Tuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pertumbuhan jemaat secara kualitas maupun kuantitas. Biarlah Tuhan terus memberkati. Kami juga mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja Kemah Injil, baik pusat, wilayah, daerah, dan seluruh jemaat lokal, dan seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Biarlah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau terus memberkati sehingga melalui gereja-gereja yang ada di bangsa ini boleh berita Injil dapat disampaikan dan dapat berkembang hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk POSPI nasional. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam perkembangannya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pelayanan yang ada di
Sulawesi Barat, juga anak-anak yang ada di Pondok Kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus akan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua aparat pemerintah ya Tuhan, sampai di desa-desa. Biarlah Tuhan terus memberkati supaya dengan hikmat Tuhan mereka dapat memerintah bangsa kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terlebih situasi sekarang ya Tuhan dalam penanganan untuk COVID-19 ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemerintah kami sehingga dapat memberikan pertolongan bagi orang-orang yang tepat ya Bapa. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk para medis, para dokter, para relawan. Biarlah Tuhan pun memberkati mereka, berikan mereka perlindungan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan untuk mereka tetap semangat dalam menjalankan setiap tugas dengan baik. Dan juga kami berdoa menyerahkan untuk semua pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Yesus Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan menjamah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu dan Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, kehendak Tuhan boleh jadi sehingga Tuhan dengan tepat pada waktunya Tuhan virus ini dapat dihentikan sehingga kami boleh bebas kembali untuk beraktivitas, bahkan beribadah di gereja-gereja ya Tuhan, di tempat-tempat ibadah ya Tuhan dengan baik ya Tuhan seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa sekali lagi menyerahkan jemaat kami dalam tangan Tuhan. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi jemaat kami. Lindungilah semua jemaat kami Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu. Beri kesehatan, kekuatan bagi seluruh anggota jemaat kami Tuhan. Dan juga Engkau berkati mereka di tengah-tengah pergumulan hidup. Biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan iman, pengharapan dan kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan ini iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan untuk selalu percaya bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi jemaat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati untuk kami terus senantiasa setia kepada Tuhan, untuk senantiasa pegang akan janji-janji Tuhan dalam hidup kami, dan kami pun hidup memuliakan Tuhan. Kesetiaan kami dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja kami, biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik itu family altar maupun mesbah doa, iman jemaat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati sehingga Tuhan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi secara khusus sehingga firman Tuhan akan memberkati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, semua yang melayani pada pagi hari ini Engkau terus memberkati kami, urapi kami, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, Engkau sempurnakan karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penjawab doa kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk warta jemaat kita hari ini.
Demikian Wata Jemaat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Kaulah Harapan. Sebagai pernyataan iman kita bahwa hanya kepada Tuhan kita boleh berharap. Hanya kepada Tuhan Yesus kita boleh bersandar. Karena Tuhan Yesus selalu setia dalam kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tidak terlambat untuk bisa mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Tuhan adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Tahun berapapun, selama-lamanya Dia menyertai kita. Mengawali khotbah pada minggu hari ini, mari kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, satu sukacita yang besar bagi kami semua hari ini, kami dapat mendengar lagi Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan dalam ibadah ini. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kami semua
baik hamba yang menyampaikan firman ini, dan juga jemaat umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kami sama-sama ditolong oleh Roh Kudus, mengerti, memahami, dan diberikan kekuatan untuk menghidupinya. Ada nasihat, ada petunjuk, ada teguran, ada arahan di dalam firman ini Tuhan. Kiranya itu akan menjadi kekuatan bagi kami sekalian untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman hidup itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk khotbah hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya percaya teks ini teks yang tidak asing lagi bagi kita semua. Mari saya akan baca dan Bapak Ibu bisa menyimaknya atau bisa melihatnya di Alkitabnya masing-masing. Hal kekhawatiran. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Terpuji nama Tuhan atas firman-Nya. Berbahagia Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan ini, merenungkan, terutama melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teks ini sekali lagi bukanlah teks yang asing bagi kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kali kita membaca satu bagian kitab suci secara berulang-ulang, terus-menerus, kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Bahkan saya boleh katakan kita akan mendapatkan inspirasi yang baru ketika kita membacanya. Kita ingat pada waktu kita mempersembahkan anak di gereja, firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 selalu dibacakan. Ajarkanlah berulang-ulang. Nah, saudaraku yang kekasih, walaupun bagian kitab suci ini merupakan teks yang sangat biasa, sangat familiar dengan kita, tetapi masalah kekhawatiran itu hampir selalu kita semua mengalaminya. Sehingga dengan demikian, teks ini perlu kita baca berulang-ulang agar kita dapat mengatasi, menangani kekhawatiran yang kita alami. Sebab itu sekali lagi, sesudah khotbah ini pun saya tetap mendorong saudara-saudara untuk membaca teks ini berulang-ulang. Nah, untuk
untuk khotbah hari ini, dari teks ini saya mengambil satu bagian untuk menjadi tema kita, khususnya ayatnya yang ke-32, 33, dan 34. Saya baca dan saudara perhatikan, sebab ini yang akan menjadi tema kita, mendasari tema kita. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu yang disebutkan dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, perhatikan penggunaan kata itu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tema kita hari ini adalah solusinya adalah mengenal Allah. Sekali lagi, solusinya adalah mengenal Allah. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, penulis kitab ini, Rasul Matius, mengemukakan kehidupan manusia secara universal setiap hari. Bahkan kalau kita lihat dari Injil Matius pasal 5, karena ini adalah khotbah Yesus di bukit, ini adalah pengajaran yang spesifik, yang spesial buat murid-murid, buat pengikut Kristus. Jadi ini adalah untuk saudara dan saya. Apa yang dialami oleh kita setiap hari dikemukakan dengan sangat jelas di sini. Persoalan makanan, persoalan pakaian, dan hal-hal yang lainnya. Yang sering kita gumuli, kita hadapi, kita alami setiap hari. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya bisa tahu bahwa mereka adalah kelompok, komunitas, orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Ada pernyataan yang dikatakan di sini adalah semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita bisa membuat sebuah kategori, ada kelompok orang yang mengenal Allah dan ada kelompok orang yang tidak mengenal Allah atau belum mengenal Allah. Dan kedua kelompok ini tentu mempunyai gaya hidup yang berbeda, mempunyai lifestyle yang berbeda. Orang yang mengenal Allah, gaya hidupnya seperti begini, dan orang yang tidak mengenal Allah, gaya hidupnya seperti begini. Jadi dibedakan, saudara, ya. Nah, saya berharap hari ini ketika saudara mempelajari bagian firman Tuhan ini, saudara sendiri dapat mengidentifikasi saudara dan saya sekarang berada pada kelompok yang mana. Saya tidak akan mau mengkategorikan saudara, tetapi saudara ketika membaca teks ini dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara bisa menempatkan diri Anda, memposisikan diri Anda, saudara berada pada posisi mengenal Allah atau tidak mengenal Allah atau belum mengenal Allah. Saudaralah yang ambil keputusan, karena saudaralah yang paling tahu diri saudara sendiri. Nah, saudara yang kekasih, mari kita lihat kenapa saya memberikan tema solusinya adalah mengenal Allah. Alasan saya, saudaraku, ketika Yesus mengemukakan hal-hal ini, soal makanan, soal pakaian, soal kehidupan, Yesus katakan bahwa yang suka khawatir adalah orang-orang yang belum mengenal Allah. Itu berarti solusi untuk mengatasi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan yang sekelompok dengan hal-hal seperti itu adalah mengenal Allah. Oke, baiklah saudara, ilmu psikologi begitu berkembang luar biasa. Orang-orang yang berada di tahap fobia atau orang-orang yang berada pada tahap kekhawatiran yang sampai bisa menyebabkan gangguan jiwa, sebenarnya menurut para ahli psikolog atau psikologi,
kekhawatiran itu juga sebenarnya adalah bagian dari gangguan jiwa, atau kecemasan itu adalah bagian dari gangguan jiwa. Mungkin skalanya saja yang berbeda, ya. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa psikologi memang menolong, konseling, wah sangat menolong orang-orang yang khawatir, orang yang cemas, boleh datang kepada seorang terapis atau seorang ahli atau seorang spesialis untuk bisa meminta bantuan. Saya kira itu baik sekali, saudara, dan itu tersedia di mana-mana. Apakah itu tidak penting? Itu penting juga. Namun jawaban Yesus kepada murid-muridnya adalah mengenal Allah. Mengapa mengenal Allah merupakan solusi untuk mengatasi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan berbagai hal yang lain? Dengan semua situasi dunia hari ini, pandemi yang tidak berkurang-kurang kita hadapi, dan ada ramalan-ramalan ke depan, apa yang akan terjadi dengan bumi ini, dengan alam semesta ini, dengan manusia, dengan ekonomi, dengan pemerintahan, dengan politik, dengan segala sesuatu berhubungan dengan moralitas. Tentu ada banyak orang punya prediksi yang membuat orang lain menjadi takut, khawatir, cemas. Saya tidak tahu apakah saudara berada di kelompok yang mana. Mari kita lihat, mengapa untuk mengatasi hal-hal ini, solusinya adalah mengenal Allah. Bahkan saya bersedia untuk mengatakan kepada saudara, berhubungan dengan iman Anda dan saya, berhubungan dengan pelayanan Anda dan saya, berhubungan dengan usaha kerja bisnis saudara dan saya, berhubungan dengan hubungan-hubungan saudara dengan sesama manusia, dengan pribadi saudara, pengembangan diri Anda, solusinya adalah mengenal Allah. Mengapa? Pertama, mengenal Allah adalah fondasi iman dan fondasi tindakan iman. Mengenal Allah adalah fondasi iman dan fondasi tindakan iman. Saudara, ada seorang gembala sidang gereja Kemenjil yang sangat terkenal, namanya A.W. Tozer. Pernah menulis sebuah buku dengan judul Mengenal Yang Maha Kudus. Itu diterbitkan oleh Kalam Hidup. Dan saya belum tahu apakah sekarang masih diterbitkan atau tidak. Tetapi semua mahasiswa yang ikut kelas saya, kuliah saya, mereka tahu, mereka wajib membaca buku itu. Apapun mata kuliahnya yang saya ajarkan, mereka wajib membaca buku yang berjudul Mengenal Yang Maha Kudus. Alkitab tentunya yang paling utama. Saya wajibkan, mau mata kuliah penginjilan, mau mata kuliah pengantar perjanjian baru, mau mata kuliah teologi sistematika, saya wajibkan mereka membaca dan membuat resensi buku itu. Saya tidak akan pernah memberikan nilai kepada mereka kalau mereka tidak membaca buku Mengenal Yang Maha Kudus. Dalam salah satu statement daripada A.W. Tozer, dia berkata begini, mengenal Allah merupakan fondasi kokohnya gereja, kokohnya kehidupan orang percaya, dan doktrin yang benar dari gereja Tuhan. Saudara sebagai warga Kemenjil atau saudara yang lain yang mendengarkan khotbah ini, saudara bisa membeli buku itu dan membacanya. Saya senang sekali ada satu gereja di Amerika yang hari ini sangat bertumbuh. Ya, pendetanya bernama Stephen Furtick dari sebuah gereja yang cukup berkembang di Amerika hari ini. Dalam sebuah tulisannya saya membaca, dia berkata, kehidupan dan pelayanannya sangat dipengaruhi oleh pada waktu pertama kali dia membaca buku Mengenal Yang Maha Kudus. Saudaraku yang kekasih, sebagai warga Kemenjil, saya mendorong saudara untuk membaca, karena buku ini diterbitkan oleh Kalam Hidup dan ditulis oleh seorang gembala sidang gereja Kemenjil. Fondasi dari kekuatan gereja itu adalah mengenal Allah. Jadi saudara, mengenal Allah itu adalah fondasi iman dan juga adalah fondasi tindakan iman. Tema kita tahun ini mengarahkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan terus-menerus berbuah. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara mau mengandalkan seseorang,
Apa yang akan mendasari saudara menjadikan saudara bisa mengandalkan seseorang, bisa bersandar kepada seseorang, merasa aman ketika berjalan dengan seseorang, merasa tenang ketika hidup bersama dengan seseorang? Bukankah kuncinya adalah mengenal dia? Semakin saudara mengenal orang tersebut, saudara akan merasa semakin enjoy, semakin merasa nyaman, tinggal dengan dia, berjalan bersama dengan dia, hidup dengan dia. Karena saudara mengenal dia, apakah dia dapat dipercaya atau tidak. Kalau dia dipercaya, saudara pasti akan lebih tenang bersama dengan dia. Mengenal Tuhan, mengenal Allah adalah fondasi iman Anda dan saya. Saudara akan mengandalkan Allah sejauh saudara mengenal dia. Saya ulangi, saudara akan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Saudara menjadi kuat, tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas, tidak mudah putus asa ketika saudara mengenal Allah. Dan proses pengenalan Tuhan ini merupakan sebuah proses yang berjalan setiap hari. Saudara membaca firman Tuhan, saudara dengar khotbah, saudara ada pengalaman-pengalaman kehidupan setiap hari. Dan ketika saudara membaca Alkitab, saudara menemukan Tuhan mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, dan saudara mulai kenal dia. Apa yang saudara mau kenal dari Tuhan? Misalnya saya berikan contoh, Tuhan itu maha kuasa. Ketika saudara mengenal Tuhan itu sebagai pribadi yang maha kuasa, atributnya, sifatnya adalah Tuhan yang maha kuasa, maka saudara dapat percaya bahwa Tuhan dapat menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia dapat menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kalau saudara tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, dia bisa mengubah seseorang dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, dari musuh bisa menjadi teman. Karena saudara mengenal dia, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan saya katakan tadi, mengenal Tuhan adalah fondasi tindakan iman. Sehingga saudara tidak akan khawatir, tidak akan cemas lagi. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang dapat menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Saudara, saya sangat percaya dengan hal ini. Dan Alkitab memang mengatakan demikian dan membuktikannya, dan kehidupan orang-orang percaya juga membuktikan itu. Bahwa ketika kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa, dia dapat menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi mengapa begitu mudah khawatir? Mengapa begitu mudah putus asa? Mengapa begitu mudah menjadi kecewa? Oh, posisi saya diambil orang. Oh, berkat saya diambil orang. Haknya saya diambil oleh saudara-saudara saya. Kalau saudara tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, saudara tidak akan menjadi kecewa dengan hal itu. Karena di tangan yang maha kuasa, apa yang diambil oleh orang lain dapat dikembalikan oleh Tuhan yang maha kuasa. Tuhan dapat melakukan itu. Makanya saya selalu tantang mahasiswa, jangan memulai pelayanan pekerjaan Tuhan, Anda harus tunggu sesuatu itu ada dulu, lengkap dulu, baru Anda mau memulai pelayanan. Kalau Anda kenal Tuhan, bertindaklah terlebih dahulu. Sebab iman itu ada di dalam tindakan. Iman artinya, saya berjalan, saya hidup, saya melakukan sesuatu sesuai dengan siapa Tuhan yang saya kenal. Kalau Anda tunggu segala sesuatu tersedia untuk memulai sesuatu, baik itu bisnis, baik itu pelayanan, apa saja, Anda tidak akan mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa. Tuhan menyuruh Abram berangkat. Tuhan hanya mengatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan tidak, oh ini nanti begini-begini. Berangkat, bertindak. Dan Abram mengalami Tuhan yang maha kuasa itu dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mengenal Tuhan akan membuat saudara menjadi pribadi yang sangat kuat. Apalagi saudara bisa mengenal banyak sifat Tuhan, atribut Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha kasih.
Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Kalau Anda tahu bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan dia Tuhan yang berdaulat, apalagi dikatakan carilah dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang otoritas dan pemerintahan Tuhan atas alam semesta ini. Jadi orang gonjang-ganjing dengan pandemi memang itu fakta yang ada. Kesulitan memang akan ada, firman Tuhan katakan begitu. Krisis akan datang, memang ada itu saudara. Tetapi kita belajar mengenal Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang mengendalikan. Dia yang mengatur alam semesta ini. Kita menjadi tenang. Semuanya akan terjadi, krisis-krisis akan terjadi. Dan muncul, berganti, secara kualitas dan kuantitas akan ada. Tapi saya percaya Bapa saya yang mengatur dan mengendalikan semuanya ini. Semua tindakan providensia ada di dalam tangannya. Ketika kita mengenal Tuhan, kita menjadi tenang. Solusinya adalah mengenal Allah. Saudara, kita tidak punya banyak waktu untuk saya mau katakan. Silakan saudara belajar mengenal Tuhan yang maha kasih. Silakan saudara belajar mengenal Tuhan yang maha tahu. Silakan saudara belajar mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Oh, banyak sekali. Ini memerlukan sebuah khotbah seri tentang sifat-sifat Tuhan. Sehingga ketika saudara mengenal dia, saudara mampu menjadi berkat bagi sesama. Mengenal Tuhan adalah tindakan iman. Ya, kalau saudara mau taat, misalnya taat dalam memberi, taat dalam beribadah. Saudara, saya mau beritahu, ada banyak orang berpikir memberi, beribadah itu merupakan seperangkat atau beberapa hal yang akan dikumpulkan oleh kita, kemudian kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Saya kira itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab jelas mengajar semua kita terima kasih karunia. Karena kasih karunia, bukan karena jasa kita. Kalau kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita, kita tahu bahwa dia memberkati kita karena kasihnya kepada kita. Kita mau memberi, kita mau melayani. Itulah tindakan iman karena kita mengenal dia. Saya tidak takut untuk taat memberi. Saya tidak takut untuk melayani Tuhan. Karena saya mengenal dia. Yang menyertai saya, yang mendampingi saya, yang berjalan bersama-sama dengan saya. Kita memang memerlukan orang lain. Tetapi saudara yang kekasih, kalau kita tahu dia bersama-sama dengan kita, dia adalah Tuhan yang setia, kita tidak mudah menjadi kecewa. Ketika orang meninggalkan kita, ketika ada pendapat yang tidak benar tentang hidup kita, ada pribadi yang setia bersama dengan kita. Kalau kita mengenal dia, kekhawatiran terhadap penilaian orang itu akan teratasi. Yang berikutnya saudara, mengapa solusinya adalah mengenal Allah? Selain adalah fondasi iman dan fondasi tindakan iman Kristiani. Mengenal Allah memberi kemerdekaan kepada Anda dan saya. Yohanes 8, Injil Yohanes 8 ayat 32. Jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan, kelegaan, damai sejahtera, ketenangan. Saudara-saudara, kita pikir nanti kalau dunia semuanya sudah tenang, aman, tak ada wabah, tak ada masalah, baru kita merasa tenang. Saya kira kita sedang bermimpi yang tidak realistis, saudara-saudara. Faktanya kita akan menghadapi banyak kesulitan di hari-hari ini. Tetapi saya ingin beritahu saudara, ketika saudara dan saya mengenal Allah, itu akan memberikan kemerdekaan di dalam hidup Anda. Anda akan memiliki rasa aman karena Anda mengenal Tuhan yang berjalan bersama dengan Anda, yang membela Anda dan saya, yang berada di barisan depan Anda, yang berada di belakang kita, yang berada di sisi kiri kanan kita. Immanuel, dia yang menyertai kita. Itu akan memberikan kelegaan, ketenangan kepada saudara dan saya. Saudara, saya punya banyak cerita, tetapi waktu kita tidak cukup untuk menceritakan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita memiliki kemerdekaan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak akan membebani kita, kecemasan tidak akan menekan kita dan tidak dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Karena kita sudah mengenal kebenaran, kebenaran tentang Tuhan. Makanya Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ketika kamu tahu itu,
kamu akan memiliki kemerdekaan. Jadi kalau hidupku masih terbelenggu dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, cemas melayani, cemas memberi, takut melayani, takut memberi, takut berkorban, ya, saudara dan saya masih terbelenggu, belum mengalami kemerdekaan. Kadang-kadang kita hanya berpikir kemerdekaan dari dosa, it's okay. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimerdekakan dari hukuman dosa. Tetapi ada banyak orang yang masih membawa belenggu, luka hati, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan macam-macam hal. Baik untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. Ada begitu banyak orang, bahkan orang Kristen, yang terikat, terbelenggu, dan tidak pernah merdeka. Saudara, ketika saudara mengenal Allah, saudara dan saya akan mengalami kemerdekaan. Masa saudara diceritakan di sini bunga bakung, burung di udara. Mereka begitu enjoy menikmati pemeliharaan Tuhan. Mereka begitu merdeka. Anda dan saya yang dikatakan oleh teks ini begitu berharga di mata Tuhan. Anda dan saya justru hidup di dalam belenggu itu. Hari ini saudara harus ambil keputusan untuk mengenal Allah, supaya saudara dan saya dapat menikmati kemerdekaan yang Kristus kerjakan di salib. Kemerdekaan dari dosa ketika saudara menerima hukuman dosa ketika saudara menerima Kristus, dan kemerdekaan dalam perjalanan hidup Anda sehari-hari. Saudaraku yang kekasih, yang berikutnya, mengapa solusinya adalah mengenal Allah? Mengenal Allah membangun perspektif yang benar tentang kehidupan. Ketika Anda dan saya mengenal Allah, kita membangun perspektif yang benar tentang kehidupan. Saudara membaca teks ini, saudara akan menemukan cara pandang yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Memang di sini saudara harus melihat, membaca mulai ayat 24. Persoalannya muncul oleh karena ketika orang tidak mengenal Allah, itu akan menyebabkan penyembahan kepada Mammon atau berhala. Dengan mengenal Allah, kita akan tahu siapa yang patut disembah dan dilayani, dipuja, yang menjadi gairah hidup kita semua. Saudara, ketika saudara dan saya mengenal Allah, saudara punya cara pandang terhadap kehidupan itu berubah. Kehidupan sehari-hari saudara akan berubah. Makanya dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini bukan berarti kita tidak boleh merencanakan sesuatu, bukan berarti kita tidak memikirkan masa depan kita. Tetapi kita memikirkan masa depan kita memikirkan, merencanakan sesuatu yang akan kita kerjakan nanti di dalam cara pandang Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perspektif itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Saya pikir saya sudah pernah khotbahkan kepada saudara ini. Cara pandang terhadap kehidupan sangat mempengaruhi seluruh perjalanan hidup Anda dan saya. Bahkan orang di dunia kerja, di dunia bisnis, cara pandang terhadap sesuatu mempengaruhi kesuksesan mereka. Cara pandang terhadap sesuatu mempengaruhi keberhasilan dalam pelayanan. Cara pandang terhadap seseorang mempengaruhi hubungan Anda dengan orang tersebut. Cara pandang Anda terhadap segala sesuatu yang Anda miliki mempengaruhi Anda menggunakan benda-benda tersebut. Apa saja sangat dipengaruhi oleh cara Anda melihat hidup Anda sendiri. Apakah Anda melihat hidup Anda sebagai hidup yang tidak berguna, tidak berarti, sia-sia? Itu akan mempengaruhi seluruh keberadaan hidup Anda. Tapi kalau cara pandang Anda terhadap hidup Anda adalah seperti yang Alkitab katakan, Anda berharga di tangan Tuhan, Anda berarti di tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan Anda bisa melakukan sesuatu, itu akan mempengaruhi semangat Anda, seluruh hidup Anda. Demikian juga dengan cara pandang kehidupan di sekeliling Anda dan saya. Soal makan dan minum, kehidupan hari-hari sangat dipengaruhi oleh cara Anda melihat. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengenal Allah akan sangat mempengaruhi cara pandang Anda dan saya. Orang-orang yang membuat sejarah, para history maker, orang-orang yang mempengaruhi kehidupan banyak orang di dalam sejarah gereja, di dalam pelayanan, mereka melakukan itu karena mereka mengenal Tuhan. Saudara yang terlibat dalam pelayanan misi dan pekabaran Injil, ketika saudara mengenal Tuhan,
perspektif Anda berubah terhadap manusia. Ada sebuah statement tentang penginjilan bagus sekali. Ketika Anda berhenti mengasihi orang-orang berdosa, Tuhan masih tetap mengasihi mereka. Coba lihat. Ketika Anda melihat manusia dengan cara pandang Tuhan, perspektif Anda akan berubah, semangat Anda akan berubah, approach atau pendekatan Anda akan berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda akan sangat berbuah lebat ketika Anda mengenal Tuhan. Anda akan enjoy, Anda akan menikmati hidup Anda, tetap berbagi dengan sesama, tidak khawatir dalam pelayanan, apa saja yang Anda lakukan dengan gereja Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang saya lihat gereja begitu takut untuk melayani, untuk berkorban, untuk memberikan sesuatu. Gereja, saya tidak berkata Anda boros-boros, saudara ya. Tetapi kalau saudara tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Anda bekerja bersama dengan Tuhan. Anda harus percaya, Tuhan adalah sumbernya. Dia menyediakan segala sesuatu. Kalau Anda harus memberi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan itu. Tuhan adalah sumbernya. Saudara-saudara, saya terlibat 10 tahun ini dalam pelayanan, mengasihi saudara-saudara kita yang marginal. Kami melihat orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan untuk memberkati kaum marginal, tidak pernah Tuhan biarkan mereka. Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap mereka. Hari ini saudara, saya mendorong menghadapi tahun ini, ambil keputusan, buat pilihan untuk mengenal Allah. Dan sekarang tentukan, apakah saudara orang yang mengenal Allah atau saudara orang yang belum mengenal Allah. Terlalu banyak khawatir, terlalu banyak cemas, terlalu banyak ketakutan, itu mungkin tanda-tanda saudara perlu lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Sebab dengan mengenal Tuhan, iman saudara bertumbuh dan saudara bersedia untuk melakukan tindakan iman. Dengan mengenal Allah, saudara akan mengalami kemerdekaan, rasa aman, rasa nyaman dalam hidup saudara dan saya. Dan dengan mengenal Tuhan, perspektif Anda tentang kehidupan, pelayanan, sesama, dan dunia ini akan berubah. Selamat mengenal Tuhan. Selamat bertumbuh bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang menolong kami semua untuk bertumbuh tahun ini. Untuk mengandalkan Engkau karena kami mengenal Engkau. Dan untuk berbuah lebat karena tindakan-tindakan iman yang kami lakukan. Ketaatan yang kami jalani untuk firman-Mu Tuhan. Itu akan menjadi berlipat kali ganda karena kami mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami mengenal Engkau, ajari kami untuk mengandalkan Engkau, dan biarlah hidup kami berbuah lebat di tahun ini, bahkan seterusnya. Meteraikan firman-Mu di hati kami, dan tolong oleh Roh-Mu yang kudus, kami boleh melakukan firman ini. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Soko MTH. Dan saya percaya bahwa kita semua boleh dimampukan untuk melakukan setiap firman-Nya sehingga kita boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita, karena Dialah Allah yang setia, yang selalu bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita naikkan nyanyian kemenangan iman nomor 78
di atas Yesus Karanghu sambil jemaat mengumpulkan persembahan di rumah. Saya undang jemaat untuk berdiri. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Mu. Dapat tak pukul seprikai, yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Bait yang kedua. Cinta-Mu Yesus pun kekal, ku berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, ku soraklah. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Bait yang ketiga. Janji-Mu tidak pernah bergoyang dan berubahlah. Kehendak-Mu mau selamatkan, oh itu yang ku harapkan. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Bait yang keempat. Bila nafiri menderu, ku hadirlah di depan-Mu. Bila yang kotor dan keji menjadilah putih bersih. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini. Kita akan berpisah, tetapi Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia, hidupi kehidupan yang Tuhan kehendaki, dan mari terima berkat dari Tuhan. Allah Bapa di sorga yang mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal dan sempurna, kiranya memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Gembala Agung kita yang setia, menuntun memeliharakan hidupmu. Dan kiranya Roh Allah yang kudus menyertai engkau, menguasai dan memenuhi engkau, memberikan kepadamu karunia-karunia rohani untuk melayani Dia. Segala berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, turun ke atas kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus, sejak pada hari ini seterusnya, bahkan sampai hari Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Segala berkat ini menyertai kita sekalian. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Allah, pohon berkat. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.